Perkenalkan, nama saya Fitriani Tomadil dari kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari hukum pajak mengenai apa yang menjadi dasar dari hukum pajak, apa saja golongan jenis hukum pajak, dan bagaimana sistem pemungutan pajak. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pajak. Pajak itu merupakan suatu hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Sebuah kebijakan yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia dibuat dan disahkan melalui undang-undang yang dimana kebijakan tersebut berlandaskan pada hukum yang kuat untuk mengaturnya. Adapun yang menjadi dasar dari hukum pajak diantaranya yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dan yang terakhir, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000. Selanjutnya, penggolongan jenis pajak. Penggolongan jenis pajak dibagi dalam 3 golongan, antara lain golongan yang pertama menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Definisi dari pajak langsung ini sendiri merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Contoh dari pajak langsung yaitu adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Jadi wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Contoh dari pajak tidak langsung diantaranya yang pertama pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Selanjutnya penggolongan pajak berdasarkan sasaran objeknya. Berdasarkan sasaran objeknya, pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak ini disebut dengan pajak penghasilan karena dipungut berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam satu periode tahun pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif itu sendiri merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya, melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya. Adapun kriteria dari pajak objektif yaitu yang pertama, diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan transaksi atas benda kena pajak. Yang kedua, pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, pungutan pajak atas kekayaan, kepemilikan barang mewah, ataupun aset di negara lain. Untuk pajak objektif ini, contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB,
dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya golongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Materi yang terakhir yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Jadi, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 3. Yang pertama, self-assessment system. Jadi, self-assessment system ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Jadi, yang berperan aktif dalam self-assessment system adalah wajib pajak. Yang kedua yaitu official assessment system. Official assessment system yaitu sistem pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak atau fiskus atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Jadi yang berperan aktif di dalam official assessment system adalah pemungut pajak. Yang terakhir yaitu withholding system. Jadi withholding system itu adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga ini adalah bendahara dan institusi. Halo teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas utama, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi link berikut.